Selamat datang kembali di sesi kupas tuntas kita. Hari ini kita akan gali lebih dalam nih serangkaian pola menarik dari buku Words That Change Minds. Pernah dengar kan ya? Karya Shel Rose Charvet. Fokus kita kali ini ada di pola produktivitas. Ini dibahas mulai bab 10 sampai 18. Betul. Jadi sumber kita ya kutipan-kutipan penting dari bab-bab itu. Bab 10 ini kayak gerbangnya gitu, ngenalin 8 kategori pola produktivitas. Pola-pola ini tuh ngejelasin gimana kita proses info, apa sih yang bikin kita paling produktif, sampai gimana kita akhirnya yakin sama sesuatu. Benar sekali. Dan misi kita kali ini ya, bisa dibilang membekali Anda dengan pemahaman praktis soal pola-pola ini. Oke. Misalnya nih, gimana sih preferensi Anda? Lebih suka detail atau gambaran besar? Terus, gimana respons alami Anda kalau lagi stres kerja gitu? Yang biasa-biasa aja. Iya juga ya. Atau Anda lebih enak kerja sendiri atau justru bareng orang lain? Nah, paham ginian tuh bisa banget loh ngubah cara Anda kerja dan komunikasi. Wah, kedengarannya bakal seru nih bongkar-bongkar polanya ya. Siap kan? Siap dong. Mari kita mulai dari yang paling dasar dulu. Cara kita lihat informasi. Lebar atau sempit. Kita masuk bab 11. Cakupan atau scope. Oke, scope. Jadi, scope atau cakupan ini intinya soal ukuran bongkahan info yang paling enak buat Anda proses. Gitu ya. Anda tipe yang lihat hutannya dulu, gambaran besarnya, atau malah fokus ke pohonnya satu-satu, detailnya gitu. Buku ini bilang ada 2 pola utama, spesifik sama umum atau general. Tepat. Nah, orang yang polanya spesifik nih, kata buku ini sih sekitar 15%-an lah ya di tempat kerja. Sedikit ya? Iya, relatif sedikit. Mereka itu butuh banget detail. Urutannya harus jelas, infonya runut gitu. Mungkin agak lama buat nangkep gambaran besarnya kalau mulai dari sana. Kebalikannya. Kebalikannya, ini pola umum. Ini mayoritas nih, sekitar 60%. Mereka lebih nyaman mulai dari gambaran besar, kesimpulan, atau intinya dulu. Oh, Mereka bisa agak kewalahan kalau dikasih terlalu banyak detail di awal. Bukannya nggak bisa ya, tapi kurang nyaman aja. Nah, sisanya 25%-an itu seimbang, bisa fleksibel antara keduanya. ini langsung kebayang banget potensi salah pahamnya di kantor kan? Banget. Buku ini kasih contoh bagus deh. Bayangin rapat tim gitu. Ada anggota tim yang spesifik, jelasin progresnya runut banget, detail A, terus B, terus C. Kronologis gitu ya. Iya, sementara manajernya mungkin ya umum, udah nggak sabar aja pengen tahu. Jadi intinya gimana nih? Targetnya nyampe nggak sih? Nah, udah gemes dia kan? Keduanya bisa sama-sama frustrasi, padahal niatnya baik. Iya. Persis, friksi kayak gini sering banget kejadian. Tapi sebetulnya gampang diatasi kalau kita sadar aja beda preferensi ini. Jadi kuncinya apa dong? Intinya gini, kalau Anda ngomong sama orang yang kayaknya spesifik, siapin aja info detail dan urut. Sebaliknya, kalau sama orang umum, kasih headline-nya dulu. Kesimpulannya apa, baru detail kalau dia nanya. Ini juga penting banget buat rekrutmen loh. Peran ini butuh teliti banget sama detail, kayak akuntan misalnya, atau butuh lihat gambaran besar dan strategi kayak manajer proyek. Beda kebutuhan ya, termasuk cara kita ngomong buat meyakinkan juga beda dong. Jelas, kata-kata kayak tepatnya, secara spesifik, langkah demi langkah, itu lebih kena buat yang spesifik. Oke. Kalau yang umum, pakai aja gambaran besarnya. Pada dasarnya intinya adalah, gitu. Sip. Oke, jadi soal ukuran informasi, udah. Terus berikutnya, perhatian kita tuh otomatis kemana sih pas lagi ngobrol? Ini masuk bab 12, arah perhatian atau attention direction. Nah, ini juga menarik. Arah perhatian ini bukan soal egois atau gimana ya, tapi lebih ke filter bawah sadar kita. Pas komunikasi, fokus utama kita otomatis ke diri sendiri. Self, pikiran kita, perasaan kita, apa yang mau kita omongin, atau ke orang lain, other, reaksi mereka, bahasa tubuhnya, perasaan mereka. Oke. Nah, orang dengan pola self, ini jumlahnya relatif kecil. Sekitar 7% lah di konteks kerja, kata buku ini. Oh, dikit ya? Iya. Mereka cenderung fokus banget sama konten obrolan, sama informasinya. Akibatnya, bisa jadi kurang peka sama nuansa nonverbal, kayak nada suara, ekspresi muka, atau bahkan salah tafsir. Tapi ada bagusnya juga dong. Ada. Keunggulannya, mereka jago banget mendalami dan menguasai konten.
Oke, terus yang mayoritas? Yang mayoritas, sekitar 93%, itu polanya other. Perhatian mereka tuh secara naluriah, nangkep, dan respon isyarat nonverbal lawan bicara. Makanya mereka gampang akrab gitu ya? Betul. Gampang bangun hubungan baik, raport istilahnya. Karena peka sama bahasa tubuh, nada suara, ekspresi orang. Contoh di buku jelas banget. Tuan rumah yang baik biasanya other. Itu bisa antisipasi kebutuhan tamu. Hmm, Sementara yang self, mungkin dia fokus jelasin isi rumahnya, tapi nggak nangkep sinyal kalau tamunya kedinginan atau pengen minum. hahaha, iya kebayang. Nah, implikasinya gimana buat interaksi kita? Kalau mau dapetin perhatian orang self, ya fokus ke isi pesannya. Pakai logika, data, kriteria, atau kata kunci yang penting buat dia. Logis ya? Tapi kalau buat orang other, bangun kedekatan emosional atau raport itu jadi kunci utama. Sesuaikan bahasa tubuh, nara suara, tunjukin empati. Itu jauh lebih efektif daripada cuma nyajin fakta melulu. Wah, baru 2 pola aja, scope sama attention direction, udah kelihatan ya potensi salah pahamnya. Banget. Kayak manajer other yang kesel sama bawahan specific self. Yang satu mau inti dan ngerasa nggak nyambung, yang satu mau detail dan ngerasa nggak didengerin isinya. Iya persis. Oke. Dari perhatian, kita geser ke area yang juga krusial banget di kerjaan. Gimana kita respons tekanan? Bab 13 ini bahas respons stres atau stress response. Bukan trauma gede ya, tapi tekanan normal aja sehari-hari. Nah, ini juga ada 3 pola utama respons stres kerja normal. Perasaan, feeling, pilihan, choice, sama pikiran, thinking. Oke, bedanya apa tuh? Orang feeling, sekitar 15%, cenderung responsnya emosional dulu. Dan emosi itu bisa tahan cukup lama, ngaruh ke performa. Kalau yang thinking? Kebalikannya, thinking juga sekitar 15%, cenderung tetap tenang, analitis, fokus ke logika pas lagi di bawah tekanan. Dari luar, mungkin kelihatan kurang nunjukin emosi atau empati. Terus mayoritasnya gimana? Kan baru 30% tuh. Nah, mayoritasnya 70% itu masuk pola choice. Mereka mungkin ngerasain lonjakan emosi di awal, stres, kesel, cemas, marah gitu. Tapi, mereka punya kemampuan buat secara sadar milih keluar dari perasaan itu. Terus ganti ke mode mikir logis atau cari solusi. Jadi ada respons emosi awal, tapi nggak kejebak di situ. Contoh Kapten Schellenberger yang mendaratin pesawat di Sungai Hudson itu. Wah, itu pas banget ya sama pola thinking. Iya, itu contoh ekstrim yang bagus. Dalam situasi genting gitu, kemampuannya tetap tenang, fokus, ambil keputusan logis, itu krusial banget. Tapi apa berarti thinking selalu paling bagus? Kalau kerjanya butuh empati tinggi gimana? Pertanyaan bagus. Nggak ada pola yang lebih baik mutlak sih. Semua tergantung konteks sama tuntutan peran. Thinking emang ideal buat kerjaan tekanan tinggi yang butuh kepala dingin. Kayak pilot, dokter UGD, analis data pas krisis gitu. Terus yang feeling? Nah, orang feeling mungkin malah unggul banget di peran yang butuh passion, kepedulian mendalam, atau kemampuan bangun hubungan emosional kuat. Pekerja sosial, seniman misalnya. Iya juga. Mereka mungkin butuh dukungan lebih buat kelola stres, tapi kontribusi emosional mereka itu berharga banget. Kalau orang choice, mereka fleksibel, bisa dibantu buat aktifin sisi logisnya lebih cepat pas dibutuhkan. Dan lagi-lagi ini ngaruh ke cara kita komunikasi ya. Pasti. Buat motivasi atau nenangin orang, feeling. Pakai bahasa yang nyentuh emosi. Proyek ini menggugah banget. Saya paham ini berat. Betul. Buat thinking, pakai data dan logika. Analisis nunjukin langkah logis berikutnya adalah kalau choice bisa kombinasi. Saya lihat ini nantang, tapi ayo kita pikirin solusinya secara rasional. Gitu ya. Tepat. Anda udah nangkep polanya. Oke, dari respons stres, kita lihat lingkungan kerja kayak apa yang paling pas buat kita. Bab 14, gaya atau style. Pertanyaannya simpel aja nih. Anda paling produktif pas kerja dalam kondisi gimana? Apakah benar-benar sendirian, nggak ada gangguan, tanggung jawab penuh di Anda? Itu independen. Oke. Atau Anda suka ada orang lain di sekitar? Punya meja sendiri tapi bisa sesekali ngobrol atau sekedar ngerasain energi keramaian. Itu proximity. Atau malah Anda paling nyala pas bagi tugas, tanggung jawab, dan ide secara aktif dalam tim. Itu kooperatif. Distribusinya menarik nih. Sekitar 20% itu preferensinya kuat ke independen, butuh ruang dan otonomi penuh. Lalu,
Mayoritas, sekitar 60%, itu proximity. Mereka butuh wilayah sendiri tapi juga butuh ada orang lain di sekitar. Mungkin nggak selalu kolaborasi aktif ya, tapi energi sosialnya penting. Sisanya, Sisanya 20% lagi itu kooperatif. Mereka ini benar-benar oke banget pas kerja di tim yang solid bagi tujuan dan tanggung jawab bareng. buku ini nyinggung soal epidemik kesepian ya, dikaitin sama gaya hidup modern. Ya, itu observasi yang relevan. Banyak dari kita kan, apalagi dengan kerja remote atau kebiasaan nempel sama gawai, kayaknya didorong ke mode independen. Padahal kalau lihat data ini, 80% orang, proximity plus cooperative, sebetulnya butuh koneksi sosial di lingkungan kerja biar optimal. Nah, itu dia. Apa ini artinya kita lagi ngelawan sifat alami mayoritas orang ya? Itu pertanyaan bagus banget. Ada potensi ketidakselarasan antara desain kerja modern sama kebutuhan psikologis dasar banyak orang. Fleksibilitas ada untungnya, tentu. Tapi kita perlu sadar juga dampak potensialnya ke kesejahteraan dan produktivitas kalau kebutuhan sosial ini nggak terpenuhi. Jadi penting buat manajemen ya. Penting banget. Maksa orang independen sejati buat terus kerja di tim super kolaboratif bisa nurunin produktivitasnya. Sebaliknya, nempatin orang proximity atau kooperatif di isolasi total juga bisa negatif dampaknya. Desain kantor, kebijakan remote, struktur tim, sebaiknya mikirin peragaman gaya kerja ini. Bener banget. Mencocokkan orang sama lingkungan kerja yang sesuai gayanya. Oke, dari lingkungan fisik dan sosial, kita pindah ke fokus mental kita pas kerja. Bab 15, organisasi atau organization. Sip! Gimana Anda ngatur kerjaan? Prioritasnya lebih ke orang, hubungan, dan perasaan, person, atau lebih ke tugas, sistem, efisiensi, dan alat, thing? Pola person ini sekitar 15%. Mereka naruh hubungan dan perasaan sebagai prioritas utama. Buat mereka, bangun koneksi, mastiin semua orang oke, itu bisa jadi bagian dari tugas itu sendiri. Biasanya jago bangun harmoni tim. Kalau yang thing? Nah, thing ini mayoritas, sekitar 55%. Fokus utamanya ya nyelesain kerjaan, benerin sistem, ngembangin ide, pakai alat secara efektif. Hubungan penting tapi seringnya sebagai sarana buat capai tujuan tugas. Sisanya, Sekitar 30% itu seimbang antara keduanya. saya jadi ingat contoh lucu di buku. Ada teman cerita pengalaman liburan, fokusnya ke urutan kejadian, tempatnya, apa aja yang dilihat, thing. Detail ya? Iya, temennya yang person nyela terus. Iya, tapi perasaanmu gimana waktu di sana? Seneng banget ya. Kayak ngomong di frekuensi beda. Iya, sering banget gitu. Salah satu aspek menariknya itu interaksi pola ini sama peran kerjaan. Gimana tuh contohnya? Salesperson yang terlalu person mungkin disukain banget sama klien. Ramah, perhatian. Tapi pas mau closing atau nagih bayaran, jadi susah. Karena takut ngerusak hubungan. Oh iya ya, Sebaliknya, manajer yang ting banget, mungkin efisien banget kelola tugas dan sistem. Tapi bisa dianggap dingin atau kurang peka sama kebutuhan emosional timnya. jadi idealnya seimbang ya? Idealnya banyak peran, apalagi yang ada hubungannya sama layanan pelanggan atau manajemen tim, butuh keseimbangan antara person dan thing. Plus, kemampuan respons kebutuhan eksternal itu pola lain. Pantesan kadang kita ngerasa klik sama satu manajer tapi nggak sama yang lain, padahal sama-sama jago. Bisa jadi beda di pola organization ini ya. Bisa jadi banget. Oke, menarik. Lanjut bab 16, struktur aturan atau rule structure. Ini soal gimana kita netapin dan ngikutin aturan, buat diri sendiri dan orang lain. Agak ribet nih, ada 4 pola katanya. Ya, ada 4, tapi kita bedah satu-satu ya, biar gampang. Pola ini intinya lihat, Anda punya aturan buat diri sendiri. Dan Anda punya aturan atau ekspektasi buat orang lain. Oke, yang pertama. Pertama, my. Artinya, aturan saya untuk saya dan aturan saya untuk Anda. Ini pola mayoritas, sekitar 75%. Contohnya? Orang ini punya standar buat dirinya, dan dia juga nerapin standar yang sama atau jelas buat orang lain. Umumnya di manajer efektif, karena ekspektasinya jelas. Oke, kedua? Kedua, my. Artinya, aturan saya untuk saya, tapi terserah untuk Anda. Ini dikit, sekitar 3%. Orang ini punya aturan jelas buat dirinya, tapi nggak terlalu peduli atau nggak netapin aturan spesifik buat orang lain. Fokus ke standar pribadi. Unik ya. Ketiga? Ketiga, no my. Artinya, tidak ada aturan untuk saya, tapi ada aturan untuk Anda. Sekitar 7%.
Orang ini mungkin nggak punya aturan internal jelas buat dirinya, tapi dia punya aturan yang orang lain harus ikutin. Kayak, Bisa jadi pola manajer menengah yang tugasnya nerusin kebijakan dari atas saja. oke. Terakhir. Terakhir, my mayor. Artinya, aturan saya untuk saya dan aturan Anda untuk Anda. Sekitar 15%. Orang ini punya aturan buat dirinya, tapi dia juga bisa paham dan hargain kalau orang lain punya aturan atau cara kerja beda. Fleksibel berarti ya? Iya, fleksibel. Bisa lihat banyak perspektif. Bagus buat negosiasi atau mediasi. Tapi tantangannya mungkin agak ragu buat nyatain ekspektasi secara tegas ke orang lain. Kalau kita bandingin nih, Maimai sama Mayor. Manajer Maimai mungkin bilang, ini cara kita ngerjain A, B, C. Jelas tapi bisa jadi kaku. Betul. Sementara manajer Mayor bilang, saya biasanya A, B, C. Kalau cara yang pas buatmu gimana? Lebih fleksibel, tapi bisa kurang tegas arahannya ya? Nah, Anda nangkep banget perbedaannya. Masing-masing ada plus minusnya tergantung situasi. Maimai kasih kejelasan, Mayor kasih fleksibilitas dan penghargaan. Kalau yang lain? Mai bisa bikin bawahan bingung standar pribadi manajernya. Sementara Mai bisa kesannya cuek sama kinerja tim. Buku ini juga nyambungin pola asuh helikopter sama kombinasi Mai, internal, merasa paling tahu, dan procedures, cuma ada satu cara benar, dalam konteks orang tua. Wah, dalam juga ya kaitannya. Menarik banget lihat manifestasinya di hidup kita. Sekarang kita masuk ke 2 bab terakhir nih yang nyambung banget. Proses gimana kita jadi yakin sama sesuatu. Bab 17 dulu, saluran meyakinkan atau convincer channel. Oke. Gimana caranya informasi masuk ke kita biar proses yakin itu bisa mulai? Ini soal preferensi modalitas sensori kita pas pertama nerima info yang tujuannya meyakinkan. Ada 4 saluran utama. Apa aja tuh? Pertama, melihat C. Ini mayoritas, sekitar 55%. Orang ini perlu lihat bukti visual, demo produk, grafik, presentasi bergambar, lihat prosesnya langsung. Oke, visual ya. Kedua, Kedua, mendengar hear. Sekitar 30%. Mereka perlu dengerin penjelasannya, presentasi lisan, diskusi, testimoni verbal, dengar argumennya. auditory. Ketiga, Ketiga, membaca, read. Ini paling kecil, sekitar 3% aja. Mereka perlu baca detailnya, laporan tertulis, artikel, brosur, spek teknis. perlu teks ya. Keempat, Keempat, melakukan do. Sekitar 12%. Mereka perlu nyoba sendiri, pakai produknya, terlibat di prosesnya, ngerasain pengalamannya langsung. Kinestetik gitu. jadi kalau saya mau yakinin temen yang tipenya melihat, terus saya kirim email panjang isinya teks doang, read, ya kemungkinan kurang efektif ya. Kemungkinan besar begitu. Mendingan saya siapin slide presentasi atau ajak dia lihat langsung. Sebaliknya, kalau dia tipe membaca, email detail malah pas buat dia. Tepat sekali. Nyesuaiin cara nyajin info sama saluran preferensi penerima, itu ningkatin banget kemungkinan pesan Anda diterima dan diproses. Kalau nggak yakin gimana? Kalau nggak yakin preferensinya, buku ini nyaranin coba melihat dulu sebagai awal. Soalnya budaya kita kan visual banget ya. Tapi idealnya sih pakai kombinasi atau cari tahu preferensi spesifiknya. Oke. Jadi info udah masuk lewat saluran yang pas nih. Tapi itu baru langkah pertama kan? Baru langkah pertama. Gimana info itu terus diproses di dalam diri orang sampai dia benar-benar yakin, mantap gitu. Ini yang dibahas di bab 18. Cara meyakinkan atau convincer mode. Nah, setelah info diterima, ada 4 cara utama orang proses info itu sampai ke titik yakin. Apa aja tuh caranya? Pertama, jumlah contoh, number of examples. Ini mayoritas lagi, sekitar 52%. Mereka perlu ngalamin info, lihat, dengar, baca, atau lakuin sejumlah kali tertentu baru yakin. Jumlahnya beda-beda tiap orang, bisa 2 kali, 3 kali, atau lebih. Butuh diulang ya. Kedua, otomatis, automatic, sekitar 8%. Orang ini bisa langsung yakin cuma setelah sekali paparan info lewat saluran preferensinya. Sekali yakin biasanya susah digoyahin. Wah, cepat ya. Ketiga, konsisten, sekitar 15%. Orang ini sebenarnya nggak pernah nyampe yakin 100% permanen gitu. Mereka terus-terusan evaluasi ulang situasi atau info. Perlu diyakinkan lagi secara berkala. Oh, bagus buat apa tuh? Pola ini bagus banget buat peran yang butuh waspada terus, kayak quality control misalnya. Masuk akal. Keempat, Keempat, periode waktu.
Sekitar 25%. Mereka butuh waktu buat proses info. Keyakinan baru muncul setelah periode tertentu, bisa beberapa hari, minggu, bahkan bulan. Nggak peduli berapa kali mereka terpapar infonya. Wah, ini ngejelasin banget dinamika di penjualan atau pas ambil keputusan tim. Banget kan? Ada orang yang butuh lihat demo produk 3 kali, jumlah contoh, baru mau beli. Ada yang langsung klik pas presentasi pertama, otomatis. Heeh. Ada klien yang perlu kita kontak rutin biar mereka tetap puas, konsisten. Dan ada kolega yang perlu ngerendam proposal kita seminggu baru kasih jawaban, periode waktu. Sabar banget ya buat yang terakhir ini. Yah, kudu sabar. Memahami kombinasi antara saluran, gimana info masuk, dan cara, gimana info diproses, ini ngasih peta jalan yang berguna banget buat komunikasi efektif. Terutama pas situasi butuh persuasi atau ambil keputusan. Nggak bisa pukul rata semua orang ya. Nggak bisa, harus sesuaiin pendekatan sama bahasa keyakinan mereka. Luar biasa, 8 pola produktivitas ini benar-benar buka mata ya soal betapa beragamnya cara kita berfungsi. Iya, kompleks tapi menarik. Mulai dari cara kita milah info, fokus perhatian, respons tekanan, gaya kerja ideal, prioritas organisasi, aturan internal sampai gimana kita akhirnya yakin semuanya nyambung dan ngebentuk profil unik kita di tempat kerja. Dan penting banget nih ditekankan lagi, tujuan paham pola ini bukan buat ngejudge atau kasih label kaku ke orang ya. Tapi Tapi sebagai alat buat ningkatin kesadaran diri, paham orang lain lebih baik, dan nemuin cara komunikasi serta kolaborasi yang lebih efektif. Ingat juga, pola ini dipengaruhi konteks banget. maksudnya? Anda mungkin nunjukin pola beda pas di kantor dibanding pas di rumah atau pas lagi jalanin hobi. Oh ya benar juga. Oke, sebagai penutup nih, kita balik lagi ke isu yang tadi kesenggol dikit soal gaya kerja. Buku ini kan nyebut adanya epidemi kesepian di era modern, di mana banyak dari kita, mungkin nggak sadar ya, kedorong buat hidup dan kerja dalam mode yang mirip pola independen, nyambung digital, tapi kurang interaksi fisik langsung. Mengingat data dari buku ini nunjukin kalau mayoritas orang, sekitar 80% ya, gabungan proximity sama kooperatif, secara alami ngerasa lebih termotivasi dan produktif kalau ada elemen interaksi atau kehadiran sosial dalam kerjaan mereka. Iya, Ini munculin pertanyaan reflektif buat Anda nih, para pendengar. Gimana menurut Anda, tren teknologi dan gaya hidup modern yang cenderung fasilitasi atau malah dorong mode kerja independen, ini ngaruhnya nggak cuma ke produktivitas, tapi juga ke kesejahteraan mental dan kualitas hubungan kita dalam jangka panjang? pertanyaan bagus. Apa ya implikasinya kalau kebutuhan dasar kita sebagai makhluk sosial buat terkoneksi secara nyata, itu nggak sepenuhnya terpenuhi sama lingkungan kerja dan hidup kita sehari-hari? Wah, sebuah pertanyaan yang dalam banget buat kita renungkan bareng-bareng. Semoga pembahasan kita kali ini ngasih Anda wawasan baru yang bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyimak. Terima kasih. Sampai jumpa di sesi berikutnya.